Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takabbur fi minal aghniya'i qabihun wa minal fuqara'i akbahu. Wal maqal ar-rabi'ah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kawakibu amanun li ahli as-sama' fa idan tasarat ay tafarraqat al-kawakibu kana al-qada'u al-hukmul ilahi ala ahli as-sama' min al-infitar wat-tayyi mautil malaikati fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takabburu utawi sombong. Wa takabburu utawi sombong minal agniya saking pira-pira wong kang sugih. Kabihun iku ala. Wa takabburu utawi sombong minal agniya saking pira-pira wong kang sugih. Qabihun iku ala. Wa minal fuqara'i lan saking pira-pira wong kang fakir akbahu iku luwih ala. Wa minal fuqara'i lan saking pira-pira wong kang fakir akbahu iku luwih ala. Jadi melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, diceritakan dari Ba'dul Hukama, sebagian dari ahli hikmah mengatakan bahwa ada 4 perkara yang qabihah. Ada perbuatan 4 perkara yang sangat buruk. Tapi ada yang lebih buruk dari 4 perkara itu. Yang terakhir itu adalah takabbur, sombong. Takabbur minal aghniya qabihun wa minal fuqar akbah. Sifat sombong bagi orang yang kaya harta, itu merupakan qabihah, merupakan perangai yang buruk, merupakan budi pekerti yang buruk. Jadi orang yang kaya sombong itu qabihah. Tidak pantas kita itu menyombongkan diri. Karena kita itu hanya diciptakan oleh Allah dari mani. Jadi kita itu sebenarnya hina dan tidak pantas kita itu untuk sombong. Jadi orang yang kaya tapi dirinya sombong, maka orang kaya itu sudah melakukan perkara yang buruk. Ada yang lebih parah lagi, lebih buruk lagi. Siapa mereka? Yaitu orang yang fakir tapi dirinya masih sombong. Orang fakir sombong, sudah tidak punya, malah dirinya masih menyombongkan dirinya, masih bergaya. Yang pantas sombong itu adalah Allah, karena Allah yang memiliki, yang menciptakan khalaqas samawati wal ardh. Yang pantas sombong itu adalah Allah. Al-Khaliq yang pantas sombong. Kalau makhluknya tidak ada yang pantas, ya. Dari jin, malaikat pun, manusia tidak bisa sombong. Yang pantas sombong itu adalah Allah, karena Allah memiliki semuanya. Jadi takabbur minal aghniya itu qabih. Sifat sombong bagi orang yang kaya itu adalah perangai yang buruk. Perbuatan yang buruk yang harus kita hindari. Jadi kesombongan itu sebenarnya bukan warisan para nabi.
Sombong itu warisannya iblis. Itu. Ketika iblis itu disuruh sujud oleh Allah, maka iblis itu mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Nabi Adam itu hanya diciptakan dari tanah. Itu kata iblis. Sifat sombongnya sudah nampak. Wal maqal ar-rabi'ah utawi nasihat ar-rabi'ah kang nomor 4. Wal maqalah utawi nasihat ar-rabi'ah kang nomor 4 iku qala dawu sapa Nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing dawu al-kawakib amanun li ahli sama fa idan tasarat ay tafarraqat al-kawakibu kanal qada'u il hukmil ilahi. Al-kawakibu utawi pira-pira bintang. Al-kawakibu utawi pira-pira bintang amanun iku dadi sebabe aman. Al-kawakibu utawi pira-pira bintang amanun iku dadi sebabe aman li ahli samai maring penduduk langit. Al-kawakibu utawi pira-pira bintang amanun iku dadi sebabe aman li ahli samai maring penduduk langit. Fa idan tasarat mongko ing dalem nalikane dadi rontok. Fa idan tasarat mongko ing dalem nalikane dadi rontok. Fa idan tasarat ay tafarraqat moko ing dalem nalikane dadi rontok ai tafarraqat tegese rontok al kawakibu apa pira-pira bintang. Ai tafarraqat tegese rontok al kawakibu apa pira-pira bintang. Kana mongko ana al qadau apa keputusan. Kana ono al-qadau apa keputusan ayul hukmul ilahi tegese hukum kang bangsa pangeran. Tegese hukum al-ilahi kang bangsa pangeran iku ala ahli samai iku ing atase penduduk langit. Iku ala ahli samai iku ing atase penduduk langit. Minal infitor saking pecah. Minal infitor saking pecah wa taylan kelempit. Minal infitor saking pecah wa taylan kelempit wa mautil malaikatilan mateni malaikat. Fiha ing dalam as-sama. Fiha ing dalam as-sama. Jadi nasihat yang nomor 4 itu disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa ada 4 faktor untuk keselamatan manusia. Jadi ada beberapa faktor, ada penyebab manusia itu selama hidup di dunia dia itu akan selamat, atau dunia itu, bumi itu akan selamat ketika sudah memenuhi 4 faktor itu. Jadi ada 4 penyebab menjadi keselamatan ahli sama. Yang pertama apa kata Rasulullah? Al-kawakib amanun. Bahwa bintang-bintang, ya, bintang yang ada di langit itu amanun, itu menjadi penyebab selamat, penyebab keamanan, menjadi sebabnya atau menjadi faktor keselamatan bagi ahli sama, bagi penduduk langit. Jadi selagi bintang itu masih ada, maka ahli sama itu maka menjadi aman. Tapi faidan tasarat ay tafarraqat al-kawakib kanal qadha al-hukmul ilahi an ahli sama.
Tapi ketika sudah terjadi tafarraqat al-kawakib, bintang-bintang berserakan, ya, artinya kiamat, ya, maka ahli sama, penduduk yang di langit itu mendapatkan bencana dari Allah. Jadi selagi al-kawakib, bintang-bintang itu masih ada, maka itu menjadi amanun li ahli sama, menjadi faktor keselamatan bagi penduduk langit. Tapi kalau sudah bintang-bintang itu intasarot, bintang-bintang itu sudah berserakan, berjatuhan, ya, maka yang mendapat bencana itu adalah ahli sama. Dari apa saja? Minal infitor, dari jatuhnya bintang-bintang, ya. Dan terjadi pelipatan bumi. Jadi ketika kiamat itu bumi ini sudah dilipat oleh Allah. Wa mautil malaikah, dan faktor terjadinya terbunuhnya para malaikat. Malaikat itu nanti juga meninggal. Jadi ketika sudah hari kiamat tidak ada seorang pun yang hidup. Ya, ketika sudah malaikat Israfil meniup trompetnya, ya, wa nufikha fis-sur, ya, ketika ditiup, fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika trompet pertama ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah, maka semua penghuni yang ada di langit dan ada di bumi itu semuanya tergeletak semuanya. Summa nufikha fihi ukhra, ketika sudah terjadi peniupan trompet yang kedua, ya. Jadi ada trompet itu ada yang pertama itu bagian semua yang ada di muka bumi ini tewas semuanya. Ya, ialah masya Allah kecuali orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Itu orang-orang yang khusus. Siapa mereka? Terserah Allah. Yang jelas mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika sudah tiupan trompet itu yang kedua kalinya, dan disitulah semua penduduk ahli kubur yang sudah meninggal ratusan tahun, yang sudah meninggal puluhan tahun, maka fa idahum qiyamun yanzurun, mereka semua akan bangkit dari dalam kubur mereka. Dan yanzurun, dan mereka akan menanti amalnya. Apakah amal mereka selama di dunia itu adalah baik? Apakah amal yang selama di dunia itu hanya melakukan perbuatan yang buruk? Itu. Jadi semua malaikat pun itu juga akan tewas. Jin apalagi, kita pun semuanya akan tewas. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup trompetnya. Dan malaikat Israfil pun juga tewas, juga akan meninggal. Yang niup pun itu juga meninggal. Tapi meninggalnya setelah semua manusia itu sudah meninggal semua, baru di situ malaikat Israfil. Itu. Jadi yang menjadi faktor keselamatan ahli sama, penduduk langit itu adalah bintang-bintang yang sekarang masih kita nikmati. Andaikan bintang semua itu intasarat, ya, maka penduduk langit itu akan berserakan, akan berjatuhan. Nah, itu. Jadi akan terjadi bencana, maksudnya seperti itu. Jadi selagi bintang-bintang itu masih ada, penduduk langit itu masih selamat. Tapi kalau sudah bintang-bintang itu berserakan, maka bencana itu akan kembali kepada ahli sama. Ya. Ini menjelaskan tentang 4 faktor yang menjadi keselamatan bagi penduduk langit. Nah, itu. Makanya ketika sudah bintang-bintang itu berserakan, terbelah, ya. Idza sama'un fatarat, ketika
langit itu terbelah. Ya. Idzas sama'u fatarat. Langit itu terbelah jadi dua. Ya. Bahkan jadi lebih. Wa idzal kawakibun tasarat. Ketika bintang-bintang itu berserakan dan berjatuhan. Bayangkan, ini terjadi proses terjadinya hari kiamat. Hari yang yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang mana harta kita itu tidak ada gunanya. Keturunan kita itu tidak ada gunanya. Rumah kita apalagi tidak akan kita bawa. Kecuali mereka yang mempunyai amal yang baik. Itu. Idza sama'u fatarat, ketika langit itu terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, ketika bintang-bintang itu berjatuhan. Bintang-bintang itu berjatuhan berserakan. Wa idzal biharu fujirat, air yang ada di laut itu meluap ke bumi semuanya. Nah ini, ya, ngeri. Wa idzal bihar fujirat, jadi lautan, air laut itu meluap semuanya ke bumi. Ya, itu. Ini proses terjadinya hari kiamat. Dilanjutkan wa idzal quburu bu'tsirat. Orang-orang yang ada dalam kubur itu semuanya terbongkar semuanya. Jadi kuburan-kuburan itu nanti akan terbongkar ketika terjadinya hari kiamat. Wa idzal quburu bu'tsirat. Ya. Tuh. Makanya oleh karena itu perbanyaklah kita itu untuk beramal baik sebagai bekal kita nanti di hari kiamat. Ya. Istiqomah dan juga melaksanakan hal-hal yang baik, mengabdi. Ketika sudah hari kiamat, fa aina tadhhabun? Mau lari kemana? Ya. Ketika sudah terjadinya proses hari kiamat yang sangat dahsyat, juga idzas sama'u saqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, semua cerita-cerita yang di situ mengerikan semuanya. Ya. Nah, oleh karena itu sesuai dengan dauhnya Rasulullah, selagi al-kawakib itu masih ada, maka itu menjadi aman, menjadi faktor keselamatan bagi ahli sama. Tapi ketika sudah bintang-bintang itu intasarat, berserakan, berjatuhan, bintang-bintang yang ada di langit, maka penduduk yang ada di langit pun akan mendapatkan bencana dari Allah. Yang kedua adalah wa ahlu baiti utawi keluargane ingsun. Wa ahlu baiti utawi turunane anak ingsun, ai dzurriyyati. Wa ahlu baiti utawi turunane anak ingsun, ai dzurriyyati, tegese turunane anak ingsun, keturunannya Rasulullah. Amanun iku dadi aman. Amanun iku dadi sebabe aman li ummati maring ummati ingsun. Li ummati maring ummati ingsun. Fa idza zalama mongko ing dalem nalikane ilang ahlu baiti apa anak turune ingsun. Fa idza zalama mongko ing dalem nalikane ilang ahlu baiti apa anak turune ingsun utawa keluargane ingsun, utawa keluargane anak ingsun, sama kana mongko ana al-qada'u apa keputusan ala ummati ing atase iku, ala ummati iku ing atase umat ingsun. Kana mongko ana al-qada'u apa keputusane Allah ala ummati iku tetep ing atase umat ingsun. Bencananya akan menimpa kepada umatku, kata Rasulullah. Bencana apa? Min duhuril bid'ah. Bid'ah jamaknya bid'ah. Bid'atun. Jamaknya adalah bid'aun. Min duhuril bid'ah, saking mertelaaken pira-pira bid'ah.
min duhuril bid'ah saking mertelaaken pira-pira bid'ah wala ghalabatil ahwa dan ngelindini pira-pira hawa nafsu ikhtilafil aqaidilan sulayani pira-pira akidah wa ikhtilafil aqaidilan sulayani pira-pira akidah wa duhuri rumlan mertelaaken raja utawa nampakaken raja wa ghairi halal liyane kabeh Yang kedua yang menjadi faktor keselamatan bagi manusia adalah ahlu baiti kata Rasulullah. Ai dzurriyyati. Jadi keturunanku kata Rasulullah itu menjadi amanun li ummati, menjadi penyebab keselamatan bagi umat manusia. Jadi selagi dzurriyyahnya Rasulullah masih ada, para habaib itu masih ada, maka umat ini akan menjadi aman. Tidak akan terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Tidak akan terpengaruh dari hal-hal yang lain. Tapi ketika faidazal ahlu baiti, ketika keluargaku kata Rasulullah, dzurriyyahku kata Rasulullah itu sudah tiada, ya, maka kanal qada'u ala ummati min dhuhuril bid'ah. Maka umatku akan tertimpa suatu bencana. Apa? Yaitu berupa banyaknya orang-orang yang melaksanakan bid'ah. Perbuatan yang bid'ah. Bid'ah itu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya bid'ah. Dan juga di situ akan terjadi perbedaan antara akidah. Atau perpecahan akidah ketika sudah dzurriyyahnya Rasulullah itu sudah tiada di muka bumi ini, maka akidah kita itu akan hancur. Akan banyak penyelewengan akidah-akidah yang tidak sefaham dengan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi semenjak adanya para habaib, dzurriyyahnya Rasulullah, maka umatnya Rasulullah itu akan menjadi aman dari perbuatan-perbuatan orang-orang yang menyimpang dari akidah kita. Gampangnya, bentengnya ahlus sunnah itu adalah para habaib, ya, keturunannya Rasulullah. Nah, ini selagi beliau itu masih ada, dzurriyyahnya Rasulullah itu masih ada, maka niscaya umatnya Rasulullah itu akan selamat dari bid'ah, juga akan selamat dari perpecahan antara akidah. Ya. Karena sekarang banyak macam-macam akidah itu, ya, yang sudah menggoyahkan hati kita, menggoyahkan pemikiran kita. Ya. Nah ini, untuk menata hal seperti itu membutuhkan waktu yang sangat jauh. Agar kita pemahaman akidah kita tidak ternodai oleh paham-paham yang lain. Yang ketiga, wa ana lan utawi ingsun. Yang ketiga faktor keselamatan manusia adalah wa ana kata Rasulullah. Wa ana utawi ingsun amanun iku dadi sebabe aman. Amanun iku dadi sebab aman li ashabi maring pira-pira sahabati ingsun. Fa idza dhahabtu ay muttu, monggo ing dalem nalikane wafat sapa ingsun, ay muttu tegese wafat sapa ingsun. Fa idza dhahabtu monggo ing dalem nalikane wafat sapa ingsun, ay muttu tegese wafat sapa ingsun, kana monggo ono al qada'u apa keputusane Allah ala ashabi iku ing atase pira-pira sahabati ingsun. Ala ashabi iku ingatasi piro-piro sahabat ingsun. Minal fitani saking piro-piro fitnah. Minal fitani saking piro-piro fitnah. Wal khurub
lan peperangan. Wartidadiman lan murtati wong irtadda kang murtad sapa man. Minal fitani sangking pira-pira fitnah wal hurubi lan peperangan wartidadiman lan murtati wong irtadda kang murtad sapa man. Wakhtilafil qulubi lan sulayani pira-pira ati. Wakhtilafil qulubi lan sulayani pira-pira ati. Yang ketiga yang menjadi faktor keselamatan umat manusia itu kata Rasul, saya kata Rasul. Wa ana amanu li ashabi, bahwa saya itu menjadi faktor manusia itu akan selamat selagi saya masih hidup kata Rasulullah, maka ashabi, sahabat-sahabatku itu akan menjadi selamat. Karena setiap ada permasalahan di antara sahabat itu semuanya larinya kepada Rasulullah. Jadi hukumnya itu adalah Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, fa idza dhahabtu ay muttu, ketika aku sudah tiada, ketika aku sudah meninggal, sudah wafat, maka kanal qadha'u ala ashabi, maka akan terjadi minal fitani, akan terjadi banyak fitnah, bencana yang menimpa kepada para sahabatku, baik berupa peperangan dan banyaknya orang-orang yang murtad. Nah, ketika Rasulullah itu sudah wafat, banyak di situ orang-orang yang sudah murtad. Nah, itu. Jadi adanya Rasulullah itu termasuk menjadi faktor keselamatan bagi para sahabat. Semenjak Rasulullah itu masih ada, maka sahabat itu akan aman dari bencana, aman dari fitnah-fitnah, aman dari orang-orang yang murtad, ya. Dan juga perbedaan-perbedaan hati mereka. Yang keempat, wal jibalu utawi gunung, utawi pira-pira gunung. Wal jibalu utawi pira-pira gunung amanun iku dadi sebabe aman. Wal jibalu utawi pira-pira gunung amanun iku dadi sebabe amane li ahlil ardi maring penduduk bumi. Ya ahlil ardi maring penduduk bumi, fa idza dhahabat monggo ing dalem nalikane ilang al jibal apa jibal. Fa idza dhahabat monggo ing dalem nalikane ilang apa al jibal apa gunung, al jibal tegese gunung. Ketika gunung-gunung itu sudah dicabut oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, kana mongko ono al qada'u apa keputusane Allah, kana mongko ono al qada'u apa keputusane Allah ala ahlil ardi iku ing atase penduduk bumi. Ala ahlil ardi iku ing atase penduduk bumi. Yang keempat yang menjadi faktor keselamatan ahlul ardi, ya, yang menjadi faktor manusia itu selamat, yaitu adanya gunung-gunung. Ya. Jadi gunung itu sepertinya menjadi pakunya bumi. Ya. Jadi pakunya bumi itu adalah gunung. Selagi gunung itu masih ada, tidak dihancurkan oleh Allah, ya, maka penduduk yang ada di bumi itu masih selamat. Tapi faida dhahabat al-jibal, ketika gunung-gunung itu sudah dihancurkan oleh Allah, wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung itu sudah dihancurkan oleh Allah, artinya terjadi peristiwa kiamat. Maka gimana? Kanal qada'u 'alal ahlil ardh, maka bencana akan menimpa kepada penduduk yang ada di bumi. Ya. Maka ketika sudah gunung itu dihancurkan, wa idzal jibalu suyirat, ya, wa idzal isyaru ubtilat, semuanya, maka ujung-ujungnya fa aina tadhhabun, kita mau lari kemana, ya. Tidak akan bisa, yang bisa menolong kita itu sudah tidak ada kecuali pertolongannya Allah Ta'ala. Jadi faktor yang keempat yang menjadikan manusia
ahlul ardi itu selamat, yaitu masih adanya gunung. Ketika gunung itu sudah dicabut oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, maka bencana itu akan menimpa kepada penduduk yang ada di bumi. Ini. Jadi ada 4 faktor yang menjadi manusia itu selamat. Yaitu adanya bintang, yang kedua adanya dzurriyyahnya Rasulullah, yang ketiga adalah adanya Rasulullah bersama para sahabatnya, yang ketiga itu adanya gunung. Dan 4 faktor ini menjadi keselamatan bagi manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan bisa kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina Rabbi 'allimna Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.